John Cena telah menyatakan pensiun dari dunia gulat profesional, yang artinya kita tidak akan lagi bisa menonton John Cena bertanding gulat di atas ring. Beruntungnya, sebelum itu semua terjadi, John Cena memaksimalkan 1 tahun terakhirnya dengan program retirement tour atau tur pensiun di WWE. Selama 2025, John Cena muncul secara reguler untuk memberikan fans di berbagai arena kesempatan terakhir untuk bertemu dirinya sebagai pegulat secara langsung. John Cena sendiri mengumumkan hal ini jauh sebelum tahun 2025 bergulir. Ia hadir di event Money in the Bank 2024 yang saat itu diselenggarakan di Toronto, Kanada pada tanggal 6 Juli 2024. Secara mengejutkan, ia dipanggil Trish Stratus untuk menyampaikan sesuatu di atas ring. Ia bilang ia akan pensiun dan 2025 akan jadi tahun terakhirnya sebagai pegulat profesional atau WWE Superstar. Setelah itu, John Cena menyebut ia dan WWE sepakat menjalankan kehadiran atau appearance sebanyak 36 kali di sepanjang tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, John Cena sudah pensiun dan melakukan match terakhirnya di event Saturday Night Main Event, John Cena's Final Match. Dan di video kali ini saya akan menceritakan secara lengkap apa yang terjadi di setiap tanggal kedatangan John Cena di acara-acara WWE sepanjang tahun 2025, termasuk promo dan tentunya match-match yang ia jalankan. 36 kehadiran John Cena dalam retirement tour akan di-recap di video kali ini cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Kemunculan pertama John Cena di tahun 2025 terjadi pada 6 Januari 2025 saat Monday Night Raw pertama kali disiarkan melalui platform streaming Netflix. John Cena hadir dengan sambutan yang meriah karena ini jadi titik awal retirement tournya. Ia nge-hype penonton yang bersemangat menyambut era baru WWE. Dalam promonya ia menekankan bahwa waktunya akan segera habis. Ia bahkan menyebut bahwa untuk jadi World Champion ke-17 kali bisa jadi tidak akan pernah terwujud. Lalu Cena menyadari dia bisa aja masuk Royal Rumble atau menang Elimination Chamber untuk mewujudkan hal tersebut. Dia justru lanjut bersemangat mengumumkan kalau dia akan ikut menjadi peserta Royal Rumble. Bukan cuma berkompetisi, dia merasa harus memenangkan match tersebut dan main event WrestleMania untuk mengukir sejarah dengan menjadi juara WWE ke-17 kalinya. Penonton pun bersorak. Dalam post show dari acara Raw debut Netflix tersebut, Cena mengumumkan kalau dia akan memaksimalkan tahun terakhirnya dan setelah tahun ini dia akan tetap bersama WWE sebagai ambasador yang berpakaian jas rapi bukan sebagai pegulat lagi. Sesuai yang dischedulkan, John Cena hadir di Royal Rumble Indianapolis 1 Februari 2025. Ia masuk di urutan 23. Baru masuk ia langsung mengeliminasi Braun Strowman dan Finn Balor. Di ending, setelah drama eliminasi Rollins dan Roman disusul CM Punk oleh Logan Paul, John Cena bisa mengeliminasi Logan Paul. Dua orang terakhir, Jey Uso dan John Cena. Kesempatan Cena untuk menang Royal Rumble semakin terbuka lebar. Berbagai kemelut terjadi hingga di momen akhir mereka adu pukul di atas apron luar ring. Cena mau lalu tiba-tiba Jey simply mendorong Cena. John Cena gagal menang Royal Rumble. Skip aja lah ya. Di konferensi pers setelah event tersebut, John Cena mengungkap bahwa dia resmi menjadi peserta Elimination Chamber untuk premium live event selanjutnya. Ia merasa bahwa ia layak dapat spot tersebut dan juga ini bagian dari misinya untuk mewujudkan 17-time World Champion atau juara WWE 17 kali. Kemunculan Cena berikutnya terjadi di 1 bulan setelah Royal Rumble, yaitu di Premium Live Event Elimination Chamber Toronto, Kanada. Ia akan berlaga di dalam kandang Chamber dengan 5 orang lainnya yang masuk spot ini setelah menang match kualifikasi. Event ini terjadi di tanggal 1 Maret 2025. Dalam matchnya, John Cena orang ketiga yang keluar dari kotak pot.
sebelum CM Punk yang terakhir. Ia langsung memberi impact dengan banting semua orang dan knuckle shuffle Logan, Paul, dan AA. Ia langsung jatuh di Claymore Drew setelah Drew dan Priest tereliminasi saling serang antar semua peserta. Hingga di momen ending saat tersisa Cena dan CM Punk saja, CM Punk merangkak di antara tali, ia di curb stomp Rollins yang belum keluar setelah eliminasi sebelumnya. STF dari Cena maksimal sambil berteriak I'm sorry, dia manfaatkan kesempatan itu dan Punk pingsan. John Cena lah yang berhasil menang Chamber yang artinya dia akan menghadapi Cody Rhodes di WrestleMania. Setelah itu sebuah segmen yang mengguncang dunia sports entertainment. Ceritanya di sini The Rock mau menawarkan Cody untuk bergabung dengannya dan menjual jiwa kepada The Rock demi kekuasaan dan kemenangan, tapi jadi jahat. Cody akan menjawabnya malam ini. Cody hadir dan konfrontasi Cena yang akan jadi lawannya di WrestleMania. The Rock masuk ditemani Travis Scott. Ia menunggu jawaban. Cody menolaknya karena Cody masih peduli dengan semua fansnya. Lalu tiba-tiba The Rock memberi kode ke Cena. Cena peluk Cody, terlihat mendukung Cody, tapi ekspresinya berubah dan low blow Cody dan menghajarnya dengan title. John Cena lah yang memilih untuk menjual jiwanya ke The Rock demi menjadi 17-time World Champion. John Cena turn heel. Ini jadi salah satu momen paling mengejutkan WWE sepanjang masa. Setelah turn heel, John Cena tidak langsung muncul di episode Raw setelahnya. Ia justru muncul di 3 minggu setelah turn heel tersebut saat WWE tur ke Eropa. Raw disiarkan langsung dari Brussels, Belgia. Ia hadir disambut bu penonton dan teriakan John Cena sucks. Yang paling ditunggu adalah penjelasan Cena kenapa dia melakukan semua ini. Cena menjelaskan alasan dia memilih menjual jiwanya itu karena selama 25 tahun ini dia menjadi korban hubungan yang abusif atau merugikan dirinya. Cena merasa dibully dan dijadikan boneka yang diperlakukan semena-mena oleh fans. Ia menekankan bahwa dirinya bukan babyface atau heel, dia cuma manusia biasa. Semua orang di sini jahat katanya. Ia sering mencoba berubah demi fans tapi fans selalu tidak puas dengan dirinya. Ia sangat menekankan betapa egoisnya para penonton. Penonton tidak peduli dengan perasaan Cena sama sekali. Oleh karena itu Cena nggak mau kasih apa-apa untuk fans, termasuk karakter baru, baju baru, tim song baru, nggak ada semua itu. Ia menganggap semua fans hanya bisa mencuri waktu dan momen pribadinya selama ini dan membuat Cena jadi bahan olok-olokan saja seperti mainan. Cena menyebut hubungan dirinya dengan fans hanya berupa hubungan toksik yang sangat merugikan bagi dirinya. Cena menekankan bahwa dirinya putus hubungan dengan semua fans. Cena tidak peduli lagi. Ia sempat menunjuk beberapa bocil di promonya ini. Salah satunya bocil ini yang hanya termenung melihat idolanya marah-marah. Cody datang menginterupsi. Cody merasa ini bukan John Cena yang ia kenal. Ia mau melawan Cena di WrestleMania, bukan jalang yang mengeluh seperti ini. Whiny bitch katanya. Cody pergi meninggalkan Cena yang termenung di atas ring. Tanggal 24 Maret, Raw berkunjung ke Glasgow, Skotlandia. Dengan attitude heel-nya, Cena langsung mengejek para fans yang dia salahkan atas semua ini. Semua fans ini orang-orang yang tidak bermoral katanya. Dia akan balas dendam pada semuanya. Fans tidak lebih dari sekedar eksperimen saja. Cena mengingat bahwa dulu saat ia punya US title yang bisa diputar, ia dibenci fans karena dianggap membuat title yang harusnya terhormat menjadi sebuah mainan. Cena sadar bahwa hal itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi fans, maka dari itu ia berencana ingin merusaknya. Ia akan ruin wrestling katanya, atau merusak gulat untuk semua pegulat dan semua fans yang ada. Di WrestleMania nanti ia akan menang title WWE ke-17-nya dan membuat fans melupakan nama Ric Flair yang akan dilangkahi rekornya, karena rekor kemenangannya Ric Flair sama John Cena sama-sama 16 saat ini. Ditambah lagi ia akan bawa title itu pensiun bersamanya dan akan memaksa WWE membuat title baru yang Cena anggap hanya akan jadi sebuah mainan saja, karena sabuk juara sesungguhnya akan ia bawa pensiun karena dialah the last real champion, champion sesungguhnya yang terakhir. Cody masuk sebelum merebut title ini dari fans. Harusnya rebut title ini dulu dari Cody katanya.
Cody menekankan perjuangan dia untuk dapat title ini. Title ini akan dipertahankan sekuat tenaga. Cody mau nantang Cena malam ini juga, tapi Cena memilih mundur. Saat Cena mundur di bawah, Cody tekankan Cena akan keluar WWE tanpa title seperti itu. Masih dalam tur Eropa, Raw minggu depan disiarkan langsung dari London, UK. Belum sempat John Cena ngomong, Cody menginterupsinya. Cody bilang, ya sudah cukup mendengar Cena bicara. Saatnya Cody yang mewakili Cena untuk mengolok Cody sendiri. Cody menyebut Stardust dan juga tato di lehernya yang aneh. Ia bilang Cena sudah bohong selama ini, ngaku nggak peduli. Padahal Cena jelas peduli kepada Cody dan penonton. Cena menjawab dengan dia akan kubur Cody. Ini mengakui anggapan fans yang bilang Cena mengubur talent potensial WWE selama ini. Cena menyangkal bahwa dia tidak pernah mengubur talent. Dialah definisi talent itu sendiri. Ia tidak peduli dengan masa lalu Cody. Ia malah berpikir Cody tidak selevel Cena sama sekali. Ego Cody lebih besar dari kemampuannya. Cody hanya bisa meniru Cena katanya. Cody gak akan bisa menandingi Cena bagaimanapun kerasnya Cody berusaha. Cody itu terlalu palsu dan tidak original. Hanya seorang mediocre biasa. Cena akan mudah mengajarnya nanti. Cena tidak terima seorang seperti Cody megang title yang Cena bikin presisius selama ini. Cena akan rebut title itu. Biar Cody cari title mainan yang bisa ia banggakan kepada para fans nanti. Cody balas dengan fakta bahwa dirinya dipilih oleh fans, sedangkan Cena dipilih oleh seseorang yang sudah tidak ada di WWE. Maksudnya Vince McMahon itu. Cody balikin semua pertanyaan tadi untuk menyerang Cena. Ia tidak takut berhadapan promo dengan Cena. Standar yang dibuat Cena adalah alasan kenapa Cody pergi dari WWE tempo hari. Sekarang Cody kembali dengan standar yang lebih baik, dan kenyataannya Cody orang yang lebih baik karena yang jual jiwa ke The Rock adalah John Cena. Cena memberikan pembelaannya dan bilang dia kerja jauh lebih keras daripada Cody dan setia di WWE. Sedangkan Cody pergi ke tempat lain yang dia maksud AEW. Sebelum Cena pergi, Cody menyinggung Cena yang pernah diteriakin fans, "You can wrestle, kau tidak bisa bergulat." Cena emosi mau hantam Cody, Cody kasih crossroads dan segmen selesai. Salah satu adu promo terbaik di WWE tahun 2025 ini. Selama beberapa minggu Cena absen. Ia baru muncul kembali 1 hari menjelang WrestleMania di Las Vegas pada episode SmackDown Go Home Show 18 April 2025. Ia kembali adu promo dengan Cody. Cody belum ngomong, Cena balas interupsi dirinya. Cena menekankan bahwa besok adalah WrestleMania terakhirnya. Cody tidak akan ada kesempatan untuk menandingi ambisi Cena ini. Cena juga tekankan dia benar-benar akan pensiun, tidak akan mau kembali untuk fans yang menyedihkan ini. Ia menganggap Cody tidak akan sanggup menanggung beban title tersebut, maka dari itu Cena akan merebutnya. Cena mengingatkan Cody yang menolak The Rock dan memilih para fans. Itu jadi kelemahan Cody. Itu membuat Cena yakin ia bisa mengalahkan Cody dengan mudah. Cody terlalu lemah untuk tidak memperdulikan fans, kata Cena. Ia lanjut merendahkan Cody yang bukan siapa-siapa di mata Cena dan seorang yang pengecut. Cody membalas dengan fakta bahwa Cena sudah tidak relate dengan WWE yang sekarang. Ia bilang Cena itu overrated dan sudah tidak seperti dulu. Ia juga nyindir Cena yang rela telanjang di depan orang-orang di Hollywood demi menyenangkan orang-orang kaya. Cody ulangi, Cena sampai sekarang masih can wrestle. Sebagai penutup, Cena bilang di WrestleMania nanti dia memang gak bisa bergulat karena dia tidak perlu bergulat untuk mengalahkan Cody. Ia tepok kepala Cody sambil meremehkan dan kasih Cody kasih crossroads untuk menutup segmen. John Cena versus Cody Rhodes jadi main event WrestleMania 41 malam kedua. Ia hadir dengan entrance hitam bertuliskan John Cena. Match berjalan biasa saja sejak awal hingga menuju akhir. Terdapat beberapa momen near fall yang menunjukkan betapa sulitnya mengalahkan Cody. Sementara Cena selalu mengcounter finisher dari Cody. Hingga di momen Cody menguasai untuk menyelesaikan, Travis Scott muncul tiba-tiba. Cody coba crossroads
coach Travis tarik wasit untuk membatalkan kemenangan Cody. Cody mau kasih Travis Scott crossroads, Cena mau pukul pakai title. Cody rebut title mau pukul Cena, Cena berlutut memohon tapi dia malah low blow Cody. Pukul Cody pakai title dan kunci, John Cena berhasil menang dan menjadi juara WWE untuk ke-17 kalinya. Sejarah terjadi di momen ini. Momen yang seharusnya akan jadi kenangan yang tak terlupakan. Tapi ending tersebut dianggap orang sebagai ending WrestleMania yang paling menyebalkan. Setelah WrestleMania di Las Vegas, John Cena muncul sebagai WWE Champion di Monday Night Raw after WrestleMania yang masih di Las Vegas. Ia masuk disambut ejekan penonton dan ia meminta announcer untuk memperkenalkannya dengan berbeda. The greatest of all time, the never seen 17, the last real champion. Ia mengawali promonya dengan menyebut winners write history, pemenang menulis sejarah. Ia kesal dengan fans yang cheers dia. Ia tidak semerta-merta membuat dirinya peduli dengan fans lagi. Dia menganggap fans cari muka ke dirinya yang sekarang jadi champion. Dia lanjut menuntut maaf dari fans yang ia rasa selalu mengkhianatinya. Ia lanjut mengolok-olok fans yang sok-sokan menguasai WWE. Cena merasa fans tidak berarti apa-apa. Ia lanjut menikmati gemuruh kebencian dari penonton. Lalu Cena lanjut mengarah ke topik jumlah kemunculannya yaitu 36 kali. Ia lanjut menghitung tanggal-tanggal yang sudah ia lalui. Ia menganggap fans sudah membuang-buang kesempatan untuk menikmati kehadirannya itu hingga tersisa 27 kehadiran di WWE. Cena bahkan bilang ia tidak perlu match, dia hanya perlu datang seperti ini. Ketika tanggal tersebut menjadi 0 nanti, Cena mengklaim kalau title itu akan ia bawa. Biar saja WWE buat title baru yang Cena anggap sebagai mainan. Title inilah title sesungguhnya. Misinya adalah membawa title ini pensiun bersama dirinya. Satu-satunya kesempatan untuk fans ada pada Cody Rhodes. Akan tetapi fans malah ngebu Cody kemarin di WrestleMania. Itulah kesalahan kalian, kata John Cena. Di momen ending promo ini, ia menyebut bahwa tidak ada siapapun di WWE yang selevel dengan dirinya. Ia menutupnya dengan memberi kesempatan fans memfoto dirinya sebagai champion karena ini kesempatan terakhir mereka untuk melakukannya. Lalu tiba-tiba Randy Orton muncul dan RKO out of nowhere. There you go, lawan Cena berikutnya. Beberapa hari setelahnya, John Cena hadir di SmackDown Texas. Belum sempat ia ngomong, Randy Orton datang. Orton menekankan history di antara mereka berdua. Orton selalu yakin Cena tidak pernah berubah selama 25 tahun hingga belakangan ini. Orton menekankan Cena sudah banyak berjasa dengan para fans selama ini, khususnya para bocil. Jelas itu berarti buat Cena. Orton merasa ada kekosongan yang harus diisi pada Cena ini. Orton menyarankan Cena untuk punya anak. Jadi bapak akan membuat Cena jadi orang yang lebih baik, katanya. Cena marah dengan hal itu. Ia bilang alasan kenapa dia nggak punya anak itu karena selama 25 tahun dia membuang waktunya untuk membesarkan anak-anak semua orang. Ia lanjut mengejek para orang tua yang tidak becus ngurus anak-anaknya. Cena bisa jadi orang tua yang jauh lebih baik dari mereka semua. Orton tekankan fans lah alasan Cena bisa sesukses sekarang di Hollywood. Orton merasa tidak pernah pergi dari WWE sedangkan Cena hanya sebagai tamu ke sini. Cena tidak peduli dan lanjut menghardik para penonton yang support Orton. Orton menekankan bahwa dirinya punya andil besar di industri ini dan ia benci misi Cena yang mau merusak wrestling. Cena jelaskan kalau dirinya di atas Orton karena sudah 17 kali juara WWE, sedangkan Orton baru 14 kali. Setelah Cena pensiun bersama title ini, Orton tidak akan pernah bisa mematahkan rekor Cena sampai kapanpun. Orton menantang Cena malam ini juga, tapi Cena menolak dan menantangnya untuk match title di Backlash St. Louis, kandangnya Orton. Orton bisa jadi versi terbaiknya di sana. Cena akan membuat Orton gagal dan tidak akan bisa mendapatkan title tersebut selamanya. Cena hajar Orton, mau hempas title, Orton menghindar dan kasih RKO lagi. Orton berpose dengan title. What a promo segment.
2 minggu setelah itu, Cena kembali hadir di SmackDown 1 hari sebelum Backlash di St. Louis. Saat akan di-announce seperti biasa, seseorang melempar botol bir ke atas ring. Cena notice dan menghentikan sementara. Ia tekankan besok masa kecil kalian semua akan mati karena ia akan mengalahkan Randy Orton. Cena bilang Orton tidak di sini karena bersama keluarganya dan bersiap untuk jadi versi terbaiknya. Besok akan jadi match terakhirnya melawan Randy. Ia lanjut mengejek Randy Orton yang ada di WWE hanya karena nepotisme, tidak sesuai hasil, loyalty, dan respect. Cena menyindir kasus Orton yang pernah tidak lolos uji obat-obatan WWE di masa lalu. Lalu ia menyelesaikan promonya dengan berpose sebagai last real champion. Kemudian seorang bertopeng yang terlihat seperti Orton mau RKO Cena, tapi Cena bisa counter dengan AA dan berhasil. Dan Cena lengah. Randy Orton yang sebenarnya hadir untuk serang RKO yang sesungguhnya. Cena kena prank. By the way, orang ini adalah Shawn Spears. John Cena versus Randy Orton one last time menjadi hal utama dalam premium live event Backlash 2025. Match yang lumayan solid, jelas lebih baik dari WrestleMania 41 sebelumnya. Cena sempat melakukan ritualnya untuk hempas pakai title, tapi Orton bisa RKO. Wasit sempat pingsan, match jadi no DQ sementara. Dominasi Orton terlihat meyakinkan. Untuk penyelesaian, Orton kasih RKO, pinfall, wasit baru datang, tapi Cena kick out. Orton terlihat protes. Cena mau hantam lagi pakai title, tapi kali ini nabrak wasit. Orton bisa RKO, tapi tidak ada wasit yang hitung lagi. Lalu para produser dan Nick Aldis masuk ngecek wasit. Orton kesal dengan situasi tersebut. Nick Aldis dan semua kena RKO. Di posisi empuk, Orton mau pancake, lalu tiba-tiba R-Truth hadir menghalanginya. R-Truth memohon ke Orton agar tidak menghajar idolanya itu. Orton kesal, dia kasih RKO juga. Alhasil ini bikin Cena bisa low blow dan hempas title dan ia menang. What a match, what a drama. Setelah drama dengan R-Truth, WWE menschedulkan R-Truth untuk bertanding non-title melawan Cena dalam Saturday Night Main Event di Tampa, Florida, 24 Mei 2025. Ceritanya di sini R-Truth sebagai fans Cena dan menganggap Cena yang sekarang itu bukan Cena yang sesungguhnya dan dia mau menyadarkan Cena di match ini. R-Truth hadir sebagai Ron Cena untuk respect John Cena yang ia idolakan. Match ini bukan main event dan lumayan skippable. R-Truth sempat mengeksekusi gerakan Cena untuk ngasih reaction besar dari para fans. Lalu Cena coba serang pakai title lagi, tapi ia terhenti karena tatapan R-Truth yang merasa terhianati. Cena lalu menyerahkan title ke wasit. R-Truth senang dan jabat tangan Cena, tapi dia kena low blow, dihianati seketika, kena AA dan kunci. That's it, R-Truth selesai. Di acara ini Cena sempat bertemu dengan Jey Uso men-setup match mereka di kesempatan berikutnya. Di sini Cena mewanti-wanti Jey Uso yang bisa aja kalah dari Logan Paul di main event malam ini. Saat main event, Jey Uso kasih splash untuk menyelesaikan match, lalu John Cena tiba-tiba datang dan menarik wasit. Jey tidak jadi menang, ia hajar Jey habis-habisan. Logan bingung, lalu Cody datang setelah off beberapa minggu. Cena kena crossroads, Logan di Spears dan splash. Wasit masuk lagi, Jey bisa retain. Sebelum kelar, Cody lanjut menantang Cena dan Logan untuk match lawan dia dan Jey di premium live event Money in the Bank 2 minggu kemudian. Cody return di SmackDown Knoxville setelah kalah dari Cena di WrestleMania. Dia menyebut di match tersebut dia ragu untuk hajar Cena dan dia tidak mau ragu lagi nanti. Ia menyimpan dendam yang mau dia lepaskan lagi dan dengan bersemangat dia panggil partnernya Jey Uso. Setelah hit yang kedua kali Cena masuk, ia langsung menyebut dua orang di depannya sebagai peniru atau wannabe John Cena. Cena lanjut mengaknowledge Logan Paul sebagai orang yang punya hasil, loyalty, respect seperti dirinya. Logan pun keluar. Cena lanjut memuji Logan yang lebih baik dibandingkan Cody dan Jey. Logan balas pujian John Cena dan ngejek Jey dan Cody yang nepo babies. Lalu Jey menantang untuk bertarung malam ini, tapi Cena mau mundur. Lalu Logan minta Cena untuk tetap di sana sambil menepuk bahunya. Cena terlihat kesal, Cody potong dan ngejek Cena. Lalu brawl lah terjadi dan Logan jadi korban. Babyface standing tall.
Satu hari menjelang Money in the Bank SmackDown di Bakersfield 6 Juni 2025, Cody dan Jay hadir berpromo. Setelah hype sedikit, Cena hadir minta di-announce seperti biasa. Saat Cody dan Jay lengah, Logan Paul datang hantam Jey Uso. Cody mau crossroads, Cena hantam Jey Uso. Polterizer untuk Cody, splash mengakhirinya. Lalu Cena bilang tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Mimpi kalian akan rusak. Cena menyebut Logan akan jadi champion di masa depan dan mereka berpose dengan title. Mereka hajar Cody dan Jay lagi dan berpose lagi. Premium Live Event Money in the Bank Los Angeles jadi match tag team pertama yang Cena lakukan di masa retirement tournya ini. Ia dan Logan Paul melawan Jey Uso dan Cody Rhodes. Di tengah match, Cena dan Logan malah saling marah. Logan bahkan sempat tidak sengaja hantam Cena dengan splash. Ada momen Logan main kamera drone di tengah match ini. Jay spear Cena di meja lalu hempas moonsault Jay ke meja juga. Saat wasit fokus ngecek mereka, Cena memanfaatkan situasi untuk hantam Cody pakai title. Seseorang dengan kostum hitam menghajarnya dan ternyata orang itu adalah R-Truth yang harusnya baru saja keluar WWE. Ia hempas Cena dengan title dan pergi. Lalu Cody crossroads dan pin Cena dan ia menang. 2 hari setelah Money in the Bank, John Cena hadir di Monday Night Raw 9 Juni di Phoenix, Arizona. Cena membuka promonya dengan menanggapi apa yang terjadi di Money in the Bank. Ia kesal dengan fans yang mendukung orang lawak yang hanya bisa meniru Cena, yaitu R-Truth. Cena merasa fans gak usah sok-sokan mengubah sesuatu padahal impact mereka gak ada sama sekali di sini. Ia lalu menunjukkan jadwal dirinya yang tersisa sudah tinggal 19 kali lagi. Cena menganggap fans buang-buang suara untuk R-Truth yang jelas-jelas tidak selevel. Dia mau fans menggunakan suaranya untuk lawan yang setimpal. Dia udah yakin ngalahin yang terbaik, muncullah CM Punk. Ia tekankan sebuah ironi ini ke Cena yang katanya mau rusak wrestling berhadapan dengan dirinya yang sekarang ada di posisi seolah-olah mempertahankan wrestling itu sendiri. CM Punk di sini mau mempertahankan semua orang yang ada di dalamnya. Dia akan mulai dengan rebut title itu dari Cena. Nanti kalau dirinya berhasil, CM Punk yakin Cena akan minta maaf kepada semua orang. Sebuah sabuk ini bisa mengubah seseorang menjadi monster. CM Punk harus jadi monster untuk merebut sabuk itu karena dia yakin title itu harus kembali ke people, ke orang-orang. Ia lanjut menantang Cena malam ini juga untuk sabuk tersebut. Tentu Cena menolak. Dia justru menawarkan hal yang lebih sulit untuk CM Punk terima. Cena maunya lawan CM Punk di Arab Saudi Night of Champions. Ini jadi keputusan besar untuk CM Punk karena dia punya masalah hate speech soal Arab Saudi di masa lalu. Tapi CM Punk mengangguk. Lalu Rollins keluar menunjukkan koper yang baru saja ia menangkan kemarin di Money in the Bank, and that's it. Beberapa hari setelahnya, John Cena kembali dischedulkan di SmackDown Lexington, Kentucky. Ia memuji-muji dirinya sendiri dan layak disebut sebagai yang terbaik di antara semuanya. Ia tekankan kalau CM Punk mau title match, dia harus mengakui bahwa dia munafik karena mau datang ke Arab menjilat ludah sendiri. Dan ia yakin Rollins tidak akan cash in ke dirinya karena Rollins mau jadi juara sendiri. Jika membiarkan Cena pensiun dengan title tersebut tentunya. Cena lanjut menghardik semua penonton. Ia nyatakan tidak ada yang layak pegang title ini lagi. Cody keluar dan mengingatkan Cena kalau beberapa hari yang lalu di Money in the Bank, Cody baru aja ngepin Cena. Itu artinya jelas Cody layak title match lawan Cena lagi. Lalu Randy Orton return interupsi. Ia mengingatkan Cena yang hampir ia kalahkan di Backlash kalau tidak diganggu R-Truth. Orton tekankan dirinya mau mengincar 15 kali juara WWE dan dia akan menumpas siapapun yang menghalangi walau harus menghadapi sahabatnya sendiri, Cody Rhodes. LA Knight keluar bersemangat juga untuk mengincar title tersebut walau harus menghadapi Orton dan Cody melalui turnamen King of the Ring. Cena pergi aja, lalu tiba-tiba R-Truth datang menghajar Cena. Wasit memisahkannya, that's it. Setelah itu Cena dischedulkan untuk match melawan R-Truth lagi di SmackDown minggu depan. Cena vs R-Truth jadi alasan John Cena hadir di SmackDown 20 Juni Grand Rapids, Michigan. R-Truth sebagai Ron Killings di sini terlihat lebih kuat dan mendominasi di awal. Saat Cena ambil alih dan siap selesai knuckle shuffle tapi bisa di counter. Lalu Cena memutuskan untuk pergi bawa titlenya. R-Truth menyusulnya dan Cena hempas pakai title. DQ dah matchnya itu. Cena siap mau hempas lagi, CM Punk muncul, mereka brawl di atas ring. Cena bisa atasi dengan low blow dan hantam pakai title serta hempas Punk di atas meja.
Agak dejavu ini. Kemudian Cena lanjut ambil mic dan recreate the pipe bomb. Dia meniru ucapan demi ucapan yang dulu CM Punk ucapkan saat promo pipe bomb di tahun 2011. Dia bilang mau ngeluarin unek-uneknya. Yang pertama, dia tidak benci sama CM Punk, tapi benci ide bahwa CM Punk best in the world. Padahal Cena lah the greatest of all time. CM Punk hanya orang terbaik dalam omong kosong. Ia lanjut menyapa kamera. Cena lanjut bilang cemburu dengan cara fans mentreatment CM Punk, walau tidak memahami apapun yang CM Punk katakan. Karena CM Punk bukan orang yang konsisten. Cena lanjut menyapa pegulat WWE yang sudah keluar WWE dari kamera seperti Claudio, Nick Nemeth, dan Matt Cardona. Cena lanjut mendeskripsikan CM Punk yang sudah bertolak belakang dengan CM Punk yang dulu. Jadi berhentilah berpura-pura, katanya. Sebaliknya, Cena selalu membuktikan apapun semua sesuai kata-katanya. Kalau Cena berhasil kalahkan CM Punk di Night of Champions dan CM Punk masih percaya kalau dirinya best in the world, berarti itu cuma dunia yang kecil saja, katanya. Ia tutup promonya dengan penekanan kalau dia bisa pipe bomb jauh lebih baik dari CM Punk. Seminggu setelahnya, SmackDown Arab Saudi satu hari menjelang Night of Champions. John Cena kembali konfrontasi dengan CM Punk. Kali ini CM Punk hadir memainkan gimmick rapper Cena dengan nama Punkanomics yang memplesetkan Thuganomics. Sebelum itu, John Cena mengklaim sudah menghajar CM Punk dengan promo pipe bomb-nya minggu lalu. Dan CM Punk tidak akan bisa menandinginya lagi. Akan tetapi, CM Punk muncul dengan entrance World Live dengan tajuk Punk Live. Bergaya bak rapper John Cena Thuganomics. Dengan gaya rima rappernya, ia menyebut dia melakukan ini karena Cena mengambil pipe bomb-nya. Ia bilang Cena mengubur talent lebih banyak daripada Undertaker. Dan dengan nada mengejek, Punk juga bakalan pensiun kalau perusahaan ini mengontrak mantannya kembali, yang dimaksud adalah Nikki Bella. Ia juga mengejek kualitas akting John Cena di Hollywood tidak sebagus Batista. Ia bandingkan Cena dengan Hogan yang terlihat lebih punya banyak masalah. Ia menyindir Cena diteriaki tidak bisa bergulat. Cena akan jadi babu sutradara saja setelah keluar dari sini. Ia menutup rap attack-nya dengan pernyataan menohok ke Cena yang akan dikalahkan di Night of Champions seperti Kendrick Lamar mengalahkan Drake dalam feud dunia hip hop. Night of Champions Riyadh, Arab Saudi. Main event match John Cena versus CM Punk untuk WWE Championship. Sepanjang match, CM Punk beberapa kali kick out dari attitude adjustment. Punk juga sempat STF John Cena tapi bisa lepas. Cena sempat mau hempas pakai title tapi tidak jadi. Ini bikin CM Punk bisa counter AA dan GTS tapi kick out juga. Wasit tidak sengaja pingsan terhantam Cena, bikin CM Punk pin tidak ada yang hitung. Lalu Seth Rollins muncul untuk cash in Money in the Bank. CM Punk dihempas ke meja. Wasit masuk untuk meresmikan cash in Rollins tapi dihalangi Cena. Rollins, Antek Rollins hajar Cena, Penta masuk dihajar Breaker, disusul Semi ngurusin Breaker, sementara Bronson mau tsunami Cena, digagalkan CM Punk. Cena lanjut mereka face to face, berpelukan tapi Cena mau low blow. Punk counter dengan GTS-nya tapi Rollins mengganggu dengan kopernya. Curb Stomp ke CM Punk, Cena lempar Rollins, ia curi pinfall dan Cena berhasil retain. Di bulan Juli, Cena hanya muncul sekali, yaitu SmackDown 18 Juli, San Antonio, Texas. Ia hanya muncul untuk tanda tangan kontrak match dirinya melawan Cody Rhodes di SummerSlam. Cody menjadi penantang Cena untuk WWE title lagi karena dia sudah berhasil menang turnamen King of the Ring di Night of Champions. Adam Pearce memandu segmen kontrak signing ini. Cody hadir duluan dan menyampaikan beberapa hal. Ia menceritakan semua hal yang sudah ia lalui sejak dia return ke WWE hingga sekarang. Ia selalu bisa memenangkan tanpa ragu. Hingga di WrestleMania ia ragu dan ia kehilangan title. Lalu Cena datang. Ia langsung duduk dan minta Cody duduk. Cena bilang kalau dia tidak bisa hadir di SummerSlam karena bentrok dengan jadwal syuting dan dia kelelahan. Cody terlihat kesal. Jadi Cena tidak bisa tanda tangan kontrak, katanya. Fans menyambut dengan bu kecewa. Tapi ia bilang kita tidak bisa melakukan apa-apa soal ini. Cena berkali-kali mencoba menjelaskan bahwa secara fisik dan emosional dia tidak bisa ngasih apa-apa untuk saat ini. Dia sok-sokan berterima kasih ke penonton dan Cody yang sudah bisa menerima keputusan ini. Terus Cena pergi begitu saja. Cody kesal, ia kejar Cena dan menghajarnya. Brawl pun berlanjut hingga ke atas ring lagi. Cena mau hantam pakai
pakai title, Cody menghindar, title ditangkapnya. Ia hantam Cena kali ini tanpa ragu. Cena dinaikkan ke atas meja dan ia hempas Cena dengan kontrak di tangannya. Ia lanjut paksa tangan Cena untuk menandatangani kontrak tersebut. Dengan itu match mereka resmi di SummerSlam. Setelah itu Cody bilang mereka tidak cuma match biasa tapi matchnya street fight. Tambahan, John Cena tidak muncul di SmackDown minggu depannya 25 Juli, tapi Cody berpromo sendiri sebagai kunci atas apa yang terjadi di kemunculan Cena selanjutnya. Ia bilang ia tidak mau bertarung dengan John Cena yang sekarang, yang tidak mau bertanding, yang menghitung hari tersisa, yang pengecut lah pokoknya. Sebaliknya, ia mau bertarung lawan John Cena yang sesungguhnya, John Cena yang selama ini dikenal semua fans. Ia mengakhiri promonya dengan minta jawaban dari John Cena. Satu hari sebelum SummerSlam, SmackDown Newark, New Jersey. Mereka bertemu dengan terakhir kalinya sebelum match pamungkas di SummerSlam. Cena hadir dengan entrance hitamnya. Belum sempat dia ngomong, diinterupsi Cody. Cena mulai dengan bilang dia sudah bilang kalau dia capek dan match di SummerSlam akan sulit baginya. Apalagi Cody kemarin maksa nanda tangan dan matchnya street fight lagi. Akan tetapi dia terima kasih kepada Cody karena itulah pemicu yang ia butuhkan. Ia lanjut menjelaskan, selama 25 tahun ini Cena sudah memaksa dirinya sendiri untuk menjadi yang terbaik dan pekerja keras di industri dengan hustle, loyalty, dan respect. Kemudian setelah itu saya mengikuti ide seseorang untuk memberikan kejutan beberapa bulan lalu. Maksudnya yang momen turn heel itu di Elimination Chamber. Dia merasa berhasil mengejutkan semua orang dan memang berhasil memberikan kejutan, tapi setelah itu hilang begitu saja. Orang-orang yang harusnya ada di tim saya saat itu meninggalkan saya. Yang ia maksud ya The Rock dan Travis Scott yang sudah tidak muncul sejak itu. Cena menekankan di titik itu dia mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia lanjut mau keluar dari WWE dengan title ini. Dia mau bawa title ini, tapi bukan untuk merusak wrestling sebenarnya. Dia coba berkata jujur bahwa dia tuh sebenarnya cinta wrestling. Gak mungkin dia mau merusaknya. Ia lanjut menjelaskan ia mau bawa title ini pulang agar dia tidak dilupakan. Ia lanjut memuji Cody yang sudah mencoba mengingatkan John Cena sebelum ini. Dengan Cody memaksa seperti kemarin, Cena jadi respect ke Cody. Karena besok bukan cuma match tapi pertarungan yang memaksa Cena untuk jadi dirinya yang sebenarnya. Cena kemudian menekankan dengan jelas kalau hari ini adalah hari di mana John Cena yang kita kenal telah kembali ke WWE. Ia bersemangat untuk memenangkan match besok demi para fans. Ia sudah selesai dengan omong kosongnya selama ini. Ia menutup promo dengan teriakan "The Champ is here". Di promo ini Cena seketika berubah haluan dari yang membenci semua orang menjadi Cena yang kita kenal sebelumnya. Cody hanya membalas promo tersebut dengan mengucap selamat datang kembali Cena. Mereka bersulang dan bersalaman. SummerSlam malam kedua, 3 Agustus 2025 di New Jersey. Cena versus Cody merupakan match terakhir. Sesuai ekspektasi, hari ini entrance John Cena yang dicintai kembali diputar. Fans menyambut dengan happy kembalinya Cena di sini. Pertandingan yang cukup panjang terjadi, saling berbalas serang dengan finisher. Selain di ring, mereka bebas berkeliaran di seluruh arena hingga ke bawah stage dan muncul dari lift stage dan kembali ke ring. Tali ring sempat copot dan dijadikan senjata untuk memaksimalkan serangan. Finisher demi finisher dilakukan tapi tetap tidak bisa menjadi penyelesaian yang mutlak. Semua berakhir near fall. Pada akhirnya Cena mencoba dari atas ring ke meja, tapi Cody bisa tangkis dengan cutter menghantam meja. Cena mencoba berdiri, Cody hormat Cena dan crossroad Cena. Lanjut pin dan Cody berhasil rebut kembali WWE title dari Cena. What an epic match, the best match of the year. Tambahan, tepat setelah match tersebut, John Cena segera akan meninggalkan arena, Brock Lesnar kembali dan F5 John Cena. Kemunculan Cena berikutnya terjadi saat episode SmackDown 8 Agustus di Montreal, Kanada. John Cena hadir siap untuk merespon apa yang Brock Lesnar lakukan kepadanya. Ia memulai dengan promo yang melankolis karena dia sudah merasa meninggalkan fans belakangan ini. Dan ia akan segera membayar itu semua sebelum pensiun. Ia kembali bersemangat untuk menghadapi Brock Lesnar walau dia agak takut tapi dia tidak akan pernah mundur. Ia tidak gentar. Ia siap untuk menghadapi Brock Lesnar kapanpun Lesnar mau. Tapi untuk saat ini ia mau kasih kesempatan pada siapapun yang mau ambil kesempatan untuk berhadapan dengan John Cena. Keluarlah Logan Paul.
Logan menyebut Cena terkesan ngasih-ngasih match aja sama orang sekarang. Ya udah, Logan dengan jelas bilang dia mau satu match lawan Cena. Cena menerimanya karena berpikir itu sekarang juga di Montreal itu juga dan fans pun senang. Tapi Logan maunya di Clash in Paris. Sebelum Cena mengiyakan, Drew hantam Cena dan Logan mengeroyoknya. Cody muncul mengimbangi situasi dan semuanya lepas. Cena menerima match lawan Logan di Clash in Paris, lalu ia men-set up match main event malam ini tag team bersama Cody lawan Logan dan Drew McIntyre. Match yang cukup seru berakhir DQ saat Logan Paul low blow Cena. Logan dan Cena lanjut bertarung keluar arena. Cody lanjut dihantam Drew pakai title dan Claymore Cody menghancurkan bagian bawah meja. 2 minggu setelahnya, SmackDown Tour Eropa bergeser ke Dublin, Irlandia, 22 Agustus. Belum sempat Cena ngomong, Logan menginterupsi. Setelah mengejek-ejek penonton, ia coba mulai promonya. Tapi diganggu teriakan fans. Ia kesal disebut outsider atau orang luar. Padahal selama ini dia kasih match bagus walau baru 4 tahun. Ia telah membuktikan kata-katanya selama ini. Lalu ia lanjut mengejek-ejek John Cena. Dengan keras ia tekankan bahwa dialah yang lebih baik dibanding John Cena. Diiringi teriakan fans yang mencela Logan. Cena memuji-muji Logan yang memang terbaik, tapi dia memang melekat dengan istilah outsider. Tapi Cena merasa dia lebih tepat sebagai disappointment atau kekecewaan karena Logan menggunakan WWE dan fans hanya untuk branding dan beli kartu Pokemon. Cena menangkis Logan yang sok-sokan mengaku lebih baik padahal baru match 23 kali di WWE, sedangkan Cena sudah 23 tahun mencurahkan jiwanya di WWE. Bedanya Cena dan Logan, Cena berpikir tentang apa yang akan dia beri kepada WWE, tapi Logan hanya berpikir apa yang akan dia dapat dari WWE. Ia lanjut menyebut Logan sebagai parasit. Ia bilang Logan hanya bisa menyerap sebanyak yang ia bisa. Ia bahkan menghabiskan kesempatan match seperti ini yang harusnya bisa didapat orang-orang yang lebih pantas dari Logan. Logan cuma punya hustle tapi tidak punya loyalty dan respect. Cena menutup promonya dengan meminta Logan harus ngasih yang terbaik di Paris karena dia akan melawan the greatest of all time. Logan menanggapi dengan ngajak Cena berkelahi. Ia mau pukul Cena tapi bisa dihindari dan ia kena EE. Setelah itu Drew terlihat menghasut Logan yang telah mempermalukan Cena di belakang untuk membalas dendam ke Cena katanya. Lalu sebelum SmackDown berakhir terlihat scene terakhirnya Cena mau keluar arena untuk pulang. Nick Aldis memanggil Cena untuk menyampaikan kabar dari Brock Lesnar. Lalu tiba-tiba Logan datang dan hantam Cena dan Cena terkapar. Minggu depan di SmackDown, Lyon, Prancis, 29 Agustus, 1 hari sebelum Clash in Paris. Logan keluar duluan. Dia tidak setuju dibilang parasit. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah disruptor, pembuat kehebohan. Dialah alasan WWE bisa sebesar sekarang. WWE bisa dapat banyak uang karena dirinya. Dialah masa depan WWE suka atau tidak. Ia menyebut Cena adalah masa lalu. Ia kesal disuruh jadi yang terbaik. Dia merasa sudah jadi terbaik dari dulu dan ia akan bikin Cena kesulitan. Ia akan mengalahkan Cena untuk membuktikan wrestling sudah berubah dan kalian yang tidak siap akan ketinggalan. Cena keluar memberitahu betapa pentingnya fans. Cena bilang Logan sebenarnya punya potensi. Banyak yang mau kayak dia, tapi Logan tidak mau usaha untuk tahu apa yang sebenarnya fans mau. Cena bilang Logan adalah wannabe. Cena lah yang original disruptor. Dialah yang duluan membuat WWE menjadi besar sebesar sekarang. Ia bilang Logan hanya meniru John Cena. Cena menanggapi Logan yang selalu menyebut dirinya adalah influencer terbaik. Padahal dia sudah tidak lagi ada di 25 besar list yang terbaru. Cena menekankan bahwa Logan datang ke sini tidak berpengaruh sama sekali ke WWE. Justru Logan ke WWE karena dia butuh pengaruh dari WWE untuk membuat dirinya tetap relevan. Alasan kenapa fans membencimu karena fans melihat dirimu hanya sebuah gimmick palsu. Mereka benci denganmu karena kamu tidak respect dengan fans sama sekali. Cena lanjut menunjukin respect itu seperti apa. Ia kemudian melangkah ke barisan penonton dan menunjukkan seorang bocil yang sempat ia ejek di Brussels, Belgia saat dia heel. Ia menjelaskan bahwa saat itu ia menyampaikan kata-kata yang menyakitkan dan ia saat itu hanya sedang menghadapi hari buruk. Ia kasih contoh ke Logan bagaimana respect itu dengan menghampiri bocil tersebut dan meminta maaf. Logan mengejek momen itu dan bilang itu bukti bahwa Cena juga palsu dan pandai berpura-pura. Cena balas dengan bilang Logan lah yang minta match ini bro. Ya udah bersiaplah dalam 1 hari ini, jadilah versi terbaikmu. Karena di Paris kamu tidak akan menyelamatkan wrestling, bahkan tidak akan bisa merusaknya. Wrestling lah yang akan merusakmu. Cena pergi dan promo selesai.
Di Clash in Paris, pertandingan antara John Cena melawan Logan Paul terjadi sebelum main event. Perlawanan yang sengit diberikan Logan Paul kepada Cena. Ia bisa counter EE dengan buckshot lariat tapi bisa kick out. Mereka melakukan beberapa finisher pegulat lain di match ini seperti zigzag, swanton bomb, style clash oleh Cena. Semua berakhir kick out. Hingga di ending, Logan springboard ke Cena disambut rolling dan dilanjut 2 kali EE dan ia menang. Minggu depan, Cena dischedulkan muncul kembali di SmackDown Chicago 5 September. Ini diiklankan sebagai SmackDown terakhirnya John Cena. Di sini WWE mulai membuild up match John Cena melawan Brock Lesnar. John Cena hadir dengan cukup emosional dan disambut dengan thank you Cena oleh para fans. Dia memulai dengan memuji para fans yang hadir dan berjanji akan memberikan yang terbaik di sisa masa bergulatnya. Malam ini ia hadir tanpa rencana apapun, tapi dia siap untuk bersenang-senang. Ia juga bercerita betapa SmackDown sangat penting bagi karirnya. Dia mengakhiri promonya dengan berterima kasih dan pergi. Kemudian Sami Zayn US Champion hadir. Cukup mengejutkan, Sami disambut bu penonton, mungkin karena mengganggu Cena kali ya. Tapi Sami kesini mau berterima kasih kepada Cena atas jasanya selama ini pada semua pegulat dan dirinya. Ia bilang Cena debut di SmackDown dan SmackDown terakhirnya ia di Chicago. Sami juga sama, ia debut lawan Cena di sini. Sami kemudian minta izin untuk memakai US Open Challenge di SmackDown setelah ini. Cena mengizinkannya dan langsung pergi. Sebelum pergi, Sami bilang ingin mengajak Cena bertanding di SmackDown terakhir Cena ini sebagai respectnya kepada John Cena dan mempertaruhkan US title tersebut. Saat ini juga Cena menerimanya. Dalam matchnya mereka memberikan tontonan dengan kualitas yang sangat mantap. Saya bisa bilang ini salah satu match terbaik Cena di masa tur pensiunnya ini. Mereka melakukan beberapa kali gerakan pegulat lain seperti pop up power bomb, angle slam, ankle lock, spears ala Edge, RKO nggak jadi dan semua berakhir near fall. Hingga Cena mengakhiri dengan AA dari atas. Mereka berdua terkapar lalu tiba-tiba Brock Lesnar datang, F5 Sami, F5 Cena 2 kali, jelas match DQ. Di belakang Lesnar bilang ia menantang Cena di WrestlePalooza. Cena muncul lagi di episode Raw 10 hari setelah SmackDown terakhirnya. Tepatnya di 15 September. Di sini Cena hanya promo sendirian tanpa ada face to face. Build up matchnya dengan Lesnar hanya terjadi dengan promo masing-masing dan video package saja. Di sini Cena berpromo dengan semangat, menceritakan betapa berartinya Springfield bagi kehidupannya sebelum menjadi pegulat. Cena merasa spesial berada di Raw hari ini. Ia juga menyebut bahwa Lesnar cukup mengkhawatirkan baginya. Ia menekankan pengalamannya melawan Lesnar yang pasti menyulitkan. Ia dengan senang hati menerima tantangan Lesnar di WrestlePalooza. Dia akan tetap menjadi last real champion dan mau membuktikan ke semua orang dengan memberikan apa yang dia bisa. Cena memang takut dengan Lesnar, tapi dia tidak pernah menyerah sama sekali. Ia siap berperang di WrestlePalooza. WrestlePalooza jadi event bersejarah. WWE pertama kalinya disiarkan langsung dari platform ESPN. Dan match John Cena versus Brock Lesnar jadi pembuka acara. Cena entrance bersama para bocil yang penuh semangat. Tanpa mereka tahu mereka akan menangis di ending dari match ini. Sebelum match, Paul Heyman ada untuknya dan mempresent Lesnar seperti masa lalu. Itu jadi momen yang cukup spesial. Brock Lesnar dengan mengejutkan mendominasi keseluruhan match. Cena hampir tidak dapat kesempatan untuk melawan. Walau 3 kali bisa EE, tapi bukan hal yang sulit untuk kick out. Saat Cena 5 knuckle shuffle, Lesnar bangkit dan kasih F5 2 kali. Dan di ending ia kasih 2 kali F5 lagi dan menang match begitu saja. Dalam waktu singkat Cena bisa dikalahkan. Malam yang mengejutkan bagi para bocil dan menyebalkan bagi banyak orang tentunya. Setelah menang, wasit kena F5 dan Cena juga kena sekali lagi. Ini jadi alasan mengapa WrestlePalooza sangat mengecewakan. Match terburuk Cena di masa akhir karirnya. Dalam beberapa kemunculan tersisa, John Cena hanya akan muncul dalam episode-episode penting menuju akhir tahun. Ia dischedulkan untuk match di Crown Jewel Perth, Australia pada 11 Oktober, tapi belum tahu lawan siapa. Lalu 22 September, John Cena nge-tweet dan menanyakan pendapat fans bagaimana kalau dia lawan AJ Styles. Postingan tersebut memancing banyak fans bersemangat untuk melihatnya. Lalu kemudian Cena nge-tweet lagi dan meminta secara terbuka ke Triple H. Ia bilang ia tidak pernah meminta match selama ini.
Akan tetapi kali ini dia mau mendengarkan fans. Ia minta Triple H untuk mengabulkannya. Maka dari itu resmilah John Cena versus AJ Styles di Crown Jewel Perth. Dan ternyata itu jadi keputusan terbaik yang WWE lakukan di tahun 2025. Match ini hanya di build up dengan video package dan promo AJ Styles di Monday Night Raw. Absolut spesial adalah kata-kata yang saya bisa berikan untuk match terbaik 2025 ini. Sejak awal, crowd Australia sudah siap menyambut John Cena dengan mengkuningkan arena dengan kaos John Cena saat itu. Styles masuk dengan kostumnya saat di TNA. Cena masuk disambut meriah dan di-announce seperti biasa. Akan tetapi untuk AJ Styles, Cena ngasih announce untuk dibacakan. Jadi hal yang spesial bagi AJ Styles saat itu. TNA dan Bullet Club dinotis dalam announcement tersebut. Ditutup dengan The Face That Runs the Place. Match klasik yang disajikan sangat direkomendasikan untuk ditonton ulang. Banyak sekali move nostalgia yang mereka lakukan sebagai penghargaan untuk lawan-lawan Cena dan style sebelumnya, yaitu The Miz, Sting, Daniel Bryan, Rusev, Samoa Joe, Chris Jericho, Bray Wyatt, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Orton, Kane, Shawn Michaels, bahkan Undertaker. 619 sempat akan dilakukan tapi gagal. Setelah near fall berkali-kali, Cena tangkap AJ, kasih tombstone dan AA. Ia berhasil menang. That was a classic best match of the year. Cena pamit dengan menampilkan 4 jari, menunjukkan ia tinggal 4 kali muncul lagi. Di 2 November, WWE mengumumkan sebuah turnamen bernama Last Time Is Now Turnamen, di mana 16 pegulat pilihan akan bertanding untuk menjadi pegulat yang akan melawan John Cena di match terakhirnya. Dengan kata lain, berkesempatan menjadi pegulat yang mempensiunkan John Cena. Turnamen tersebut berjalan selama bulan November. Tur pensiun Cena berlanjut di Raw Boston, Massachusetts. Triple H hadir untuk memanggil John Cena yang hari ini hadir di kandangnya. Ia memulai dengan berterima kasih. Ia juga menjelaskan tujuannya melakukan semua ini. Ia mau saat ia selesai nanti, WWE sudah siap dengan pegulat-pegulat yang juga bisa bersinar setelahnya. Maka dari itu dia mau memberikan kesempatan kepada semua pegulat untuk menunjukkan kemampuannya dalam turnamen Last Time Is Now yang dimulai malam ini. Lalu ia mengumumkan bahwa di malam Saturday Night Main Event, di mana match terakhir John Cena terjadi nanti, ia mau membuat event tersebut sebagai event untuk showcase talent masa depan WWE. WWE main roster melawan NXT. Dia berkali-kali terima kasih kepada Triple H karena sudah mengabulkan permintaan-permintaannya ini. Dia juga sangat happy ada di Boston. Belum selesai dia bicara, Dominic menginterupsinya. Dominic, sang juara Intercontinental, menyombongkan dirinya sebagai champion. Ia merasa selebrasi Cena ini tidak penting. Dialah yang lebih penting. Ia lanjut merendahkan Cena dan mengancam menghajar Cena. Cena tidak gentar karena ini Boston, ialah rajanya. Cena tidak mau hajar Dominic saat ini karena dia respect dengan Rey Mysterio. Cena mengusir Dominic keluar baik-baik. Dominic malah meremehkannya dan bilang dirinya jauh lebih baik dari Cena. Ia bisa mengalahkan Cena di mana saja, kapan saja, dan era apa saja. Triple H menambahkan ia setuju dan mengamini kata-kata Dominic tentang kapan saja, di mana saja. Ya udahlah, ia booking aja match Intercontinental title untuk Dominic melawan John Cena di saat ini juga. Dalam matchnya, Dominic mendominasi cukup lama di awal. Perlawanan Cena tidak ada yang bertahan lama, hingga Dominic memutuskan untuk curang mengalihkan wasit, hempas kursi untuk menarik perhatian wasit. Tapi Cena menanggapi dengan pingsan juga. Kocak banget guys. Saat lengah, Cena siap AA, Dominic nahan dan tidak sengaja kena wasit. STF dilakukan, Dominic tap tapi wasit masih pingsan. Nggak jadi menang dah. Dominic mau hempas pakai title, Cena menghindar. AA, wasit baru datang, Cena kunci dan kick out. Di akhir, Dominic kasih 619, frog splash, Cena roll dan kasih AA. Cena berhasil menang. Ia berhasil jadi juara Intercontinental, yang artinya John Cena jadi Grand Slam Champion. Champion yang pernah menang semua title yang ada di WWE. What a night. Seminggu kemudian di Raw Madison Square Garden 17 November. Ini disebut sebagai Raw terakhir John Cena. Cena kali ini hadir sebagai Intercontinental Champion. Ia menyambut fans dengan memujinya. Ia teriakan "The champ is here." Saat sedang melanjutkan promonya, Dominic interupsi lagi. Ia kesal dengan apa yang terjadi minggu lalu. Ia merasa tidak adil bagi dirinya yang harus berjuang sementara Cena hanya dikasih gitu aja. Maka dari itu dia minta rematch lawan Cena. Cena setuju rematch malam ini. Dominic bilang tidak
malam ini, tapi di kandangnya dia yaitu Survivor Series San Diego, California. Cena menerima aja, tapi dia tetap ingin match dengan Dominic. Lalu Antek Judgment Day-nya datang, Balor dan JD. Mereka lanjut mengeroyok Cena. Sheamus dan Rey Mysterio datang mengimbangi situasi. Setelah terpisah, Cena menantang match tag team 3 lawan 3 saat itu juga. Match yang berjalan seru dan lumayan singkat serta fun terjadi di sini. Mereka beats Bodram dan Five Knuckle Shuffle bersama dan spam finisher untuk mengakhiri matchnya. Mereka berselebrasi hingga ke entrance. Jadi ending yang cukup emosional bagi Cena di Raw terakhirnya. John Cena versus Dominic Mysterio Intercontinental Title terjadi di Survivor Series 29 November di San Diego, California. Ini jadi match premium live event terakhir John Cena dan satu kehadiran sebelum match terakhirnya di Saturday Night Main Event. Di match ini Dominic ditemani Antek Judgment Day, Raquel dan Roxanne. Jelas saja mereka jadi momok bagi Cena selama match. Dominic sempat menipu Cena dengan pura-pura cedera bahu. Ini bikin Raquel dan Roxanne bisa hajar Cena. Dominic frog splash tapi wasit sibuk mengusir Raquel dan Roxanne yang ketahuan mengganggu. Cena sempat terhantam wasit bikin Balor dan JD keluar bantu Dominic. Tapi Cena bisa hajar JD dan Balor sendiri. Klimaksnya Dominic mau hantam pakai title, Cena tangkis dengan EE tapi wasit masih pingsan. Lalu tiba-tiba Liv Morgan return dari cederanya. Ia hadir dan tampol Dominic. Lanjut peluk Cena tiba-tiba. Akan tetapi itu prank. Ia low blow Cena. Ia recreate pelukan Cena saat turn heel. Terus ia low blow Cena juga. Hantam Cena pakai title. Ini bikin Dominic bisa frog splash dan pin. Ia berhasil rebut kembali Intercontinental title dari John Cena. Cena kalah. Di bulan Desember menuju match terakhir Cena, turnamen Last Time Is Now berhasil dimenangkan oleh Gunta. Gunta sempat promo beberapa kali untuk meyakinkan fans kalau dirinya akan membuat Cena pensiun dengan tap out atau kuncian yang bisa bikin menyerah. Saturday Night Main Event John Cena's Final Match 13 Desember 2025. John Cena versus Gunta. Diawali dengan penguasaan Gunta dengan serangan fisiknya. Cena balas dengan signature-nya tapi bisa kick out. Lalu Gunta bisa ambil alih. Ia beberapa kali mencoba mengikat Cena dengan sleeper hold-nya. Cena sempat akan di powerbomb tapi malah Gunta yang kena EE menghempas meja. Di atas ring mereka bergantian dengan move besarnya tapi tetap gagal pinfall. Di momen akhir Gunta berkali-kali kasih sleeper hold. Pelan-pelan Cena semakin lemah. Dengan teriakan fans "Don't give up", Cena di momen akhir memutuskan untuk tap out dengan senyum di wajahnya. Gunta berhasil menepati kata-katanya, dia bikin Cena pensiun dengan tap out. Setelah match, Cena diberi waktu selebrasi. Semua pegulat di locker room mengelilingi ring. Cody dan Punk memberikan Cena kesempatan untuk berpose dengan title mereka. Dan Triple H yang disambut bu penonton meminta Cena menonton tayangan yang disiapkan. Walau reaksi Cena biasa saja, tapi kemunculan Vince di video bikin dia sedikit terharu. Kemudian di momen akhir, Cena tutup dengan hormat kepada semua dan ia pergi. John Cena Retirement Tour menjadi hal yang paling membekas di skena gulat profesional dan entertainment secara keseluruhan, khususnya di tahun 2025. Terlepas dari ketidakpuasan banyak fans atas bagaimana cara WWE mengkonsep tahun terakhirnya John Cena ini, saya bisa menyatakan cukup puas dengan performa John Cena dalam memberikan impact besar di setiap kemunculannya. Dari sekian banyak momen kehadiran John Cena 2025, mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis di komentar ya. Selalu support channel Gilang Wrestling pastinya.